Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 24 dan kami akan menjelaskan tentang Dining Philosopher's Problem. Dining Philosopher's Problem merupakan ilustrasi kemungkinan terjadinya deadlock, yaitu suatu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya karena saling menunggu untuk menggunakan sumber daya. Masalah Dining Philosophers adalah masalah sinkronisasi klasik dalam ilmu komputer yang melibatkan banyak proses atau filsuf yang berbagi sumber daya atau garpu yang jumlahnya terbatas untuk melakukan suatu tugas, yaitu makan. Untuk menghindari kebuntuan atau kelaparan, solusi harus diterapkan yang memastikan bahwa setiap filsuf dapat mengakses sumber daya yang mereka perlukan untuk melaksanakan tugasnya tanpa campur tangan filsuf lain. Apakah ada solusi? Salah satu solusi umum untuk masalah filsuf makan menggunakan semapur, sebuah mekanisme sinkronisasi yang dapat digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama. Dalam solusi ini, setiap garpu diwakili oleh sebuah semapur dan seorang filsuf harus memperoleh kedua semapur untuk garpu di sebelah kirinya dan semapur untuk garpu di sebelah kanannya sebelum mereka dapat mulai makan. Jika seorang filsuf tidak dapat memperoleh kedua semapur tersebut, ia harus menunggu sampai tersedia. Untuk ilustrasi dari Dining Philosopher's Problem, terdapat 5 orang filsuf yang sedang duduk mengelilingi sebuah meja. Terdapat 5 mangkuk mie di depan masing-masing filsuf dan 1 sumpit di antara masing-masing filsuf. Para filsuf menghabiskan waktu dengan berpikir ketika kenyang dan makan ketika lapar. Ketika lapar, filsuf akan mengambil 2 buah sumpit di tangan kiri dan tangan kanan dan makan. Namun ada kalanya hanya diambil 1 sumpit saja. Jika ada filsuf yang mengambil 2 sumpit, maka dua filsuf di samping filsuf yang sedang makan harus menunggu sampai sumpit ditaruh kembali. Setiap filsuf diwakili oleh pseudocode berikut, yaitu diwakili oleh proses P1, di mana yang pertama filsuf akan melakukan proses memikirkan, lalu setelah proses memikirkan ini selesai dijalankan, filsuf akan mulai makan, tapi sebelum makan filsuf akan mengambil 2 buah sumpit yang berada di kanan dan kirinya, itu di sini ada sumpit I dan sumpit I+1 modulo 5. Lalu jika filsuf telah mengambil sumpit tersebut, maka akan dilanjutkan dengan proses makan. Setelah filsuf tersebut selesai makan, filsuf akan meletakkan kembali sumpit yang telah mereka gunakan di tempat masing-masing, yaitu dengan menggunakan put down, chopstick I, dan juga chopstick I tambah 1 modulo 5, yaitu sumpit yang tadi telah mereka gunakan. Ada 3 keadaan filsuf, yaitu berpikir, lapar, dan makan. Di sini ada 2 semapur, mutex dan array semapur untuk para filsuf. Mutex digunakan sedemikian rupa sehingga tidak ada 2 filsuf yang dapat mengakses atau meletakkannya pada saat yang bersamaan. Array digunakan untuk mengontrol perilaku masing-masing filsuf, namun semapur dapat mengakibatkan kebuntuan karena kesalahan pemrograman. Nah, selanjutnya ada langkah penyelesaian. Yang pertama yaitu inisialisasi semapur untuk setiap fork ke 1 yang menunjukkan bahwa semapur tersedia. Yang kedua yaitu inisialisasi semafor biner atau mutex ke 1 untuk memastikan bahwa hanya 1 filsuf yang dapat mencoba mengambil garpu pada satu waktu. Yang ketiga, untuk semua proses filsuf, buat thread terpisah untuk mengeksekusi kode berikut. 1. Meskipun benar, A. Pikirkan untuk jangka waktu yang acak. B. Dapatkan mutex semapur untuk memastikan bahwa hanya 1 filsuf yang dapat mencoba mengambil garpu pada satu waktu. C. Cobalah untuk mendapatkan semapur untuk garpu ke kiri. Yang ketiga, jika berhasil, cobalah untuk mendapatkan semapur untuk pertigaan di sebelah kanan. Yang ketiga, jika kedua garpu berhasil diperoleh, makanlah dalam jangka waktu tertentu, lalu lepaskan kedua semapur. 4. Jika berhasil memperoleh kedua fork, lepaskan semapur untuk fork ke kiri. Jika diperoleh, lalu lepaskan mutex semapur dan kembali berpikir. Keempat, yaitu jalankan thread filsuf secara bersamaan. Nah,
Masuk ke penjelasan, dengan menggunakan semafor untuk mengontrol akses ke fork, masalah dining philosopher dapat diselesaikan dengan cara menghindari kebuntuan dan kelaparan. Penggunaan semafor mutex memastikan bahwa hanya satu filsuf yang dapat mencoba mengambil garpu pada satu waktu, sedangkan penggunaan semafor garpu memastikan bahwa seorang filsuf hanya dapat makan jika kedua garpu tersedia. Secara keseluruhan, solusi masalah filsuf makan menggunakan semafor adalah contoh klasik bagaimana mekanisme sinkronisasi dapat digunakan untuk memecahkan masalah sinkronisasi kompleks dalam pemrograman bersamaan. Masuk ke bagian kesimpulan, masalah dining philosopher di iOS dapat diselesaikan dengan menggunakan semafor, mekanisme sinkronisasi yang memungkinkan banyak thread mengakses sumber daya bersama secara terkoordinasi. Semafor dapat digunakan untuk mengontrol akses ke percabangan dan memastikan bahwa filsuf tidak memasuki keadaan kebuntuan. Untuk menyelesaikan masalah dining philosopher di iOS menggunakan semafor, setiap fork dapat diwakili oleh semafor biner yang inisialisasi ke 1 yang menunjukkan bahwa fork tersebut tersedia. Ketika seorang filosof ingin makan, ia harus memperoleh kedua garpu. Untuk mendapatkan garpu, seorang filsuf akan berusaha mengurangi nilai semafor. Jika nilai semafornya 1, filosof dapat mengambil garpu. Jika nilainya 0, menandakan garpu tersebut sedang digunakan oleh filsuf lain. Maka filsuf tersebut akan diblokir hingga nilai semafor menjadi 1. Baik, segitu saja presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau kalimat, mohon dikoreksi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.